Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika SMP kelas 9 pada topik persamaan kuadrat bagian yang kelima, yang akan menyajikan berkenaan dengan pemecahan masalah persamaan kuadrat sebagai kelanjutan dari video 1, 2, 3, dan 4 yang telah menyajikan berkenaan dengan bentuk umum persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Bagi yang belum sempat menyimak, silahkan disimak di Wahyu di AS channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagi ke teman yang lain, berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang bersama kalian, tetap semangat, mathematics is very easy. Pada bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang mempersyaratkan A-nya tidak boleh sama dengan 0, A, B, C himpunan bilangan real, A, B, C disebut koefisien. Kita telah mempelajari metode untuk menyelesaikan untuk mendapatkan akar persamaan dari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Maka pada sesi ini kita akan mencoba untuk mengenali sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kalau akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka nanti penjumlahan akar-akarnya nilainya adalah minus B per A, perkalian akar-akarnya adalah C per A. Jadi X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Sementara untuk menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 adalah X kuadrat minus dari penjumlahan akar kalikan X ditambah perkalian akar-akarnya. Jadi X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Itu adalah cara untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru. Sekarang beberapa contoh ini untuk kita bisa menentukan nilai dari penjumlahan akar dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi jika akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2, maka penjumlahan dan perkalian akarnya akan kita cari ya. Yang pertama, X kuadrat min 9 sama dengan 0 dengan mengidentifikasi nilai koefisien A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 9, maka kita peroleh X1 plus 2 sama dengan min B per A, minus 0 per 1, nilainya 0. X1 kali X2 adalah minus 9 per 1 atau minus 9. Sementara untuk soal nomor 2, kita identifikasi A-nya 4, B-nya 4, C-nya 1, maka X1 plus X2 sama dengan minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Perkalian akar-akarnya sama dengan C per A, 1 per 4. Oke, yang ketiga, untuk persamaan X kuadrat min X plus 1/4, maka berapa nilai A? Ya, nilainya 1, nilai B-nya minus 1, dan nilai C-nya berapa? 1 per 4, sehingga X1 plus X2 nilainya min B per A min 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian X1 kali X2 C per A 1/4 per 1 atau 1/4 ya. Yang keempat, X kuadrat min 6X sama dengan 0, berarti nilai A-nya 1, B-nya berapa? Ya, minus 6 ya. C-nya? Ya, C-nya tidak ada atau C-nya sama dengan 0, sehingga X1 plus X2 sama dengan minus 6 per 1 sama dengan 6. X1 kali X2 sama dengan C per A, 0 per 1, nilainya adalah 0. Oke, untuk nomor 5, 1 min X kuadrat sama dengan 0, maka A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan 0, C-nya 1, sehingga X1 plus X2 sama dengan min 0 per 1 atau 0. X1 kali X2 nya adalah 1 dibagi A-nya minus 1 ya, sama dengan minus 1. Oke, mudah-mudahan dari penjumlahan dan perkalian akar ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekali lagi, X1 plus X2 adalah min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru.
Perhatikan, persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 min 2 dan X2 min 2. Kita identifikasi ya nilai dari X1 dan X2, karena A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6, maka X1 plus X2-nya sama dengan min B per A. Min dari negatif 5 per 1 sama dengan 5. X1 kali X2 sama dengan C per A, 6 per 1, nilainya sama dengan 6. Ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan persamaan kuadrat baru dari bentuk akar-akarnya X1 dikurangi 2 dan X2 dikurangi 2. Sehingga kalau kita susun persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat minus, akarnya kita jumlah X1 dikurangi 2 ditambah X2 dikurangi 2, kemudian dikalikan ya, X1 min 2 dikalikan X2 dikurangi 2. Setelah itu kita operasikan yang di dalam kurung, maka X kuadrat sama dengan X1 ditambah 2 dikurangi 4, dari negatif 2 dikurangi 2. Kemudian X1 kali X2 min 2 kali X1 min 2 kali X2 min 2 kali min 2 plus 4 ya. Oke, kita tata kembali. X kuadrat min X1 plus X2 min 4X ditambah X1 X2 dikurangi 2 buka kurung X1 plus X2 dari pemfaktoran ini ditambah 4 sama dengan 0. Nilai X1 plus X2 dan X1 kali X2 kita dapatkan dari kondisi awal yang tadi sudah kita cari ya. Maka X kuadrat sama dikurangi 5 min 4 ya, X1 plus X2 nya adalah 5. Kemudian X1 kali X2 nya 6 dikurangi 2 kali 5 ditambah 4 ya. 5 dikurangi 4 1, berarti X kuadrat min X plus 0 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min X sama dengan 0 ya. Oke, contoh yang kedua untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa plus 1 dan beta plus 1. Ya, kita identifikasi persamaan kuadrat 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0, A-nya 3, B-nya min 12, C-nya 2. Sehingga kalau akar-akarnya alfa dan beta, maka alfa ditambah beta sama dengan min minus 12 per 3 atau min B per A. Jadinya adalah 12 dibagi 3, 4. Alfa kali beta C per A, 2 per 3. Ini nanti yang kita gunakan untuk referensi dalam menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X alfa plus 1 dan beta plus 1. Kita susun ya. X kuadrat min alfa plus 1 plus beta plus 1, ini penjumlahan dari akar-akar baru, kali X ditambah perkalian akar-akar baru, alfa plus 1 dikali beta plus 1 ya. Sehingga nanti kalau kita tata ulang dari yang kita dapatkan ini, maka diperoleh alfa plus beta 1 tambah 1 2, yang di sini adalah alfa beta, alfa ya 1 kali beta beta, 1 kali 1 1. Oke. Alfa beta, alfa tambah beta, alfa dikali beta kita dapatkan tadi sudah dalam perhitungan sebelumnya. Maka tinggal kita substitusi, alfa plus beta ini 4 ditambah 2, alfa beta ini 2 per 3, alfa plus beta ini 4. Oke, sehingga kalau kita hitung X kuadrat min 6X plus 5 2 per 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 6X plus 5 2 per 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita gunakan untuk persamaan kuadrat ini untuk menyelesaikan beberapa aplikasi. Perhatikan, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Ya, kelilingnya 90 meter, bentuknya persegi panjang. Jika luas taman 450 meter persegi, tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Kita identifikasi datanya. Yang pertama, keliling persegi panjang, kita singkat K besar nanti ya, 90 meter. Luas persegi panjang L besar 450 meter persegi. Yang ditanya panjang atau P kecil dan lebar atau L kecil. Oke, ingat keliling dari persegi panjang? Iya, 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 90 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kedua ruas kalau kita bagi 2 jadinya 45 sama dengan panjang tambah lebar. Nanti kita arahkan ke substitusi ya, maka P sama dengan 45 dikurangi L. Luasannya, luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar. Luasnya adalah 450, ya P-nya kita substitusi ya dengan 45 min L. Jadi P-nya kita ganti 45 min L dikali L.
maka akan didapat persamaan kuadrat 450 sama dengan 45L dikurangi L kuadrat. Pindah semuanya ke ruas kiri, jadinya L kuadrat min 45L plus 450 sama dengan 0. Oke, kita bisa gunakan pemfaktoran ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti min 45 dipecah menjadi minus 15 dan minus 30. Kalau difaktorkan hasil akhirnya L min 15 dikali L min 30. Jadi L min 15 sama dengan 0 atau L min 30 sama dengan 0. Jadi L yang pertama 15 atau L sama dengan 30. Kalau L nya 15 maka kita ambil tadi P45 min L, berarti 45 dikurangi 15 adalah 30. Kalau L nya 30 maka P sama dengan 45 min 30 sama dengan 15. Jadi kalau kita tetapkan yang panjang nilainya lebih besar, maka panjangnya adalah 30 meter dan lebarnya 15 meter. Oke, lanjut ke problem terakhir. Ini adalah problem opening problem ya. Di video pertama, Amir dan Budi bekerja bersama-sama mengecat dinding sebuah bangunan dalam waktu 10 hari. Selesai ya. Jika bekerja sendiri, Amir memerlukan waktu 15 hari lebih lama daripada waktu yang diperlukan Budi. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan Amir dan Budi masing-masing untuk menyelesaikan mengecat dinding bangunan itu. Jadi kalau mereka bekerja sendiri memerlukan waktu berapa lama ya. Oke, kita awali dari laju kecepatan dari Budi dan Amir bekerja sendiri-sendiri ya. Maka kalau dimisalkan Budi menyelesaikan pengecatan itu waktunya T hari, maka karena Amir lebih lama 15 hari, maka Amir butuh waktu T ditambah 15. Sementara untuk bekerja bersama-sama butuh waktu 10 hari. Sehingga laju kecepatan dari Budi mengecat, anggap aja pekerjaannya itu kita misalkan satu buah pekerjaan. Berarti laju itu banyaknya pekerjaan dibagi waktu ya. Banyaknya pekerjaan kita misalkan dengan satu, karena berapapun nanti yang kita misalkan dia akan saling meniadakan ya. Oke, berarti laju Budi mengecat 1 per T karena waktu yang dibutuhkan T hari. Sementara laju Amir mengecat 1 per T plus 15. Sedangkan ketika bersama-sama 1 per 10. Ingat bahwa kecepatan itu bisa saling menjumlahkan. Jadi kecepatan Budi mengecat dan kecepatan Amir mengecat bisa saling menjumlahkan. Artinya logikanya kalau dua-duanya bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan lebih cepat atau kecepatannya bekerja juga lebih cepat ya. Sehingga kita punya perumusan bahwa laju mengecat bersama sama dengan laju mengecatnya Budi ditambah laju mengecatnya Amir. Laju mengecat bersama adalah 1 per 10, laju mengecat Budi 1 per T, dan laju mengecatnya Amir adalah 1 per T plus 15. Agar tidak mengandung pembagi atau pecahannya, penyebutnya kita kalikan dengan semua suku kita kalikan dengan perkalian dari semua suku-suku dari penyebut ya. Jadi dikalikan T dikali T plus 5 dikali T plus 15 dikali 10 ya. Sehingga 1 per 10 kalau dikalikan jadinya T kali T plus 15. Kemudian seperti kalau dikalikan jadinya 10 kali T plus 15. Dan 1 per T plus 15 kalau dikalikan jadinya T 10T ya. Ini kalau kemudian kita operasikan, T kuadrat plus 15T sama dengan 10T plus 150 ditambah 10T. Semua dipindah ke ruas kiri, jadinya T kuadrat min 5T min 150 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan T min 15 T plus 10. Jadi nanti min 5T itu diganti dengan min 15T plus 10T. Nah, kemudian difaktorkan ya. Jadinya T min 15 dikali T plus 10. Didapat T min 15 sama dengan 0, T-nya sama dengan 15. Sementara untuk T plus 10 sama dengan 0, T-nya sama dengan min 10. Tentu ini tidak memenuhi karena satuan waktu di sini nilainya adalah positif. Maka kita pilih T yang memenuhi adalah 15. Sehingga Budi memerlukan waktu T berarti 15 menit. Sedangkan Amir T plus 15 berarti 30 menit. Oke, sementara kita cukupkan dulu belajar kita mengenai pemecahan masalah persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian kuasai dengan baik ya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, matematik is very easy. Senang membersamai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.